siang, perkenalkan nama saya Amelia Novitasari Sidauruk dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 02 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan atau menunjukkan video pembelajaran mengenai meningkatkan kemampuan menulis peserta didik di sekolah dasar. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini apakah kabarnya baik? Oke, bersyukur baik. Apa kalian sudah sarapan? Harus sarapan dan makanannya harus seimbang. Banyak minum air putih agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Hari ini kita mempelajari atau membaca sebuah cerita. Cerita ini tentang sebuah pohon pengetahuan dan seorang anak yang rajin. Lalu kalian diminta, ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok ada 2 orang. Lalu ibu minta ke depan untuk membaca cerita ini. Dan ketika teman yang satu membaca, teman yang lain atau kelompoknya harus menilai apakah ada kata-kata yang salah dari temannya ini katakan. Lalu selesai itu kalian harus mencatat alur-alur atau karakter apa saja yang ada di dalam cerita ini. Lalu kalian akan membaca ulang apa yang telah kalian tulis sebelumnya. Menulis struktur cerita yang ibu minta itu tentang alur, karakter, masalah, dan bagaimana pemecahan masalah tersebut. Lalu kalian harus menemukan makna-makna kata yang ada dalam cerita tersebut. Lalu kalian akan menceritakan kembali apa yang telah kalian baca. Oke, berikut ceritanya. Oke anak-anak, adapun ceritanya dibuka buku paketnya halaman 79 sampai 82. Nah, di cerita tersebut ada judul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Bagus sekali, kalian sangat pintar. Tapi ada kata-kata yang sedikit salah yang kalian tadi bacakan dan teman-teman kalian telah memperbaikinya. Terus tentang struktur cerita yang kalian buat itu benar, masalah ceritanya juga benar, seputar alur latar juga benar, dan kalian juga membacanya ada yang kurang, ada juga yang sudah baik. Nah, tentang anak rajin dan pohon pengetahuan, di dalam cerita ini Mogu tersebut adalah anak yang rajin yang hidup sebatang kara. Sebatang kara itu bukan berarti dia dilahirkan dibuang, tetapi sebatang kara itu artinya dia telah ditinggalkan ayah dan ibunya, meninggal. Orang tuanya dengan kata lain sudah meninggal. Bukan dia dilahirkan karena tidak ada orang tuanya, tetap ada orang tuanya. Itu terus Monda itu adalah abdi dari sang raja yang merasa iri kepada Mogu. Kata mengembara itu bukan tentang berjalan-jalan saja, tetapi berpetualang untuk melihat apa saja. Itu saja sih yang kurang. Kalian juga harus tahu makna-makna cerita, membacanya juga harus benar. Seperti tadi ada yang baca ada yang mana ya yang tadi yang salah ya? Amat itu
bacanya amat sedikit. Terus bijaksana, bukan bijaksana tapi bijaksana. Nah, itu kata-kata yang harus pelafalannya kalian harus baca, nyaring, dan benar. Adapun PR kalian, nantinya kalian harus mencatat ulang kembali latar-latar tokoh siapa saja yang ada dalam cerita ini. Misalnya tokoh Mogu. Mogu itu karakternya seperti apa di dalam cerita Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan ini. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa kalian sudah mengerti makna cerita ini? Baiklah, kita harus kalau tidak mengerti bisa ditanyakan kepada Ibu dan Ibu akan berusaha menjawabnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ke depannya kita dapat bertemu dan tetap kalian harus semangat belajar, tetap jaga jarak, tetap di rumah, stay healthy, jangan suka melawan orang tua. Oke, pembelajaran hari ini kakak tutup dengan bye-bye. Itulah video tadi yang saya tampilkan. Itu merupakan salah satu strategi yang saya pakai dalam meningkatkan keterampilan membaca peserta didik. Sebelumnya kemampuan membaca merupakan salah satu dari keempat kemampuan berbahasa yang tidak dimiliki siswa itu sejak lahir. Yang kemampuan berbahasa yang dimiliki sejak lahir itu berbicara dan mungkin menyimak. Kemampuan membaca itu diperoleh oleh siswa atas inisiatifnya dan juga bantuan dari orang lain. Membaca merupakan suatu kegiatan mencari informasi dari bahasa tulisan yang ditulis oleh seorang penulis. Melalui proses membaca, seseorang akan menghasilkan pengetahuan, pengalaman, serta sikap-sikap yang sebelumnya tidak diketahui oleh individu itu tersebut. Adapun aspek dari membaca adalah pembaca dan bahan bacaan. Bahan bacaan tidak akan berguna jika tidak ada yang membacanya. Seorang penulis menuliskan sebuah buku karena memiliki tujuan agar dibaca oleh seorang untuk dibaca oleh orang lain. Sedangkan seorang pembaca, kita ingin membaca sebuah buku atau tidak ingin mencari sebuah informasi tanpa bahan bacaan, itu termasuk saja dengan nol. Jadi pembaca dan bahan bacaan merupakan dua aspek yang sangat saling berhubungan. Sebagai seorang pembaca, ada beberapa modal yang harus dimiliki atau dikuasai. Yang satu, pengetahuan atau pengalaman. Seorang pembaca tentunya harus mempunyai pengalaman membaca sebelumnya atau sudah memiliki pengetahuan yang luas tentang apa itu membaca, sehingga ketika dia membaca otomatis apa yang dibacanya ini telah diserap. Yang kedua yaitu kemampuan berbahasa. Buku yang kita baca, jika kita tidak tahu apa bahasa yang dituliskannya, otomatis kita tidak bisa menyerap apa yang buku ini tersebut tuliskan. Misalkan kita tidak tahu ada sebuah buku bahasa Inggris, tetapi kita tidak tahu bahasa Inggris, otomatis kita nggak tahu isi dari buku ini apa yang dituliskan oleh penulis di buku ini. Ketika pengetahuan mengenai teknik dalam membaca, seringkali kita membaca itu dengan menggunakan teknik yang salah, seperti membaca dengan menggunakan telunjuk itu juga salah, atau membaca dengan suara yang keras-keras itu salah. Yang keempat, tujuan membaca. Seseorang yang ingin membaca buku otomatis memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Biasanya tujuan seseorang untuk membaca itu yaitu yang pertama, ingin menambah pengetahuan. Contohnya kita sebagai seorang pelajar
kita sebagai seorang siswa, teman-teman sebagai orang siswa, adik-adik sebagai seorang siswa, tentunya kita selalu dihadapkan dengan banyak buku. Otomatis kita juga mempunyai tujuan mengapa kita harus membaca buku, yaitu untuk menambah pengetahuan. Seseorang ingin membaca buku, dia karena dia ingin mengambil atau ingin mengetahui sesuatu. Lalu yang kedua, tujuan membaca itu yaitu menghibur. Contohnya, kita sebagai perempuan biasanya membaca novel untuk menghibur diri kita. Banyak orang membaca karena dia ingin moodnya lagi rusak. Jadi membaca itu juga untuk menghibur. Yang ketiga yaitu meluangkan waktu. Ketika seseorang tidak tahu ingin melakukan apa, banyak dari kita yang membaca buku. Itu termasuk dengan kegiatan meluangkan waktu. Itu otomatis kegiatan yang positif yang harusnya kita lakukan. Mengenai tujuan membaca sebenarnya sangat kompleks jika dibahas, karena di setiap situasi membaca kita memiliki tujuan kita yang tertentu. Saya membaca tujuannya tentu berbeda dengan kalian yang ingin juga memiliki tujuan membaca. Seorang ahli bernama Wallace pada tahun 1967 menemukan bahwa tujuan membaca meliputi hal yang berhubungan dengan modal membaca yang telah saya jelaskan tadi. Seseorang membaca memiliki tujuan yang tentunya dia memiliki motivasi dan daya pikir kritis sehingga mendapatkan kepuasan akan hasilnya. Kita membaca tentunya memiliki pemikiran kritis sehingga kita mendapatkan hasil yang ingin kita inginkan atau hasil yang ingin kita capai dari membaca tersebut. Biasanya banyak masalah umum dalam kegiatan membaca. Yang pertama yaitu kita seringkali membaca dengan tingkat kecepatan yang rendah. Umumnya kita tidak terlalu peduli dengan kebiasaan kita membaca. Kita membaca ya sudah membaca seperti itu. Padahal tingkat kecepatan kurang akan berpengaruh dengan bacaan kita. Apalagi kita seorang pelajar. Jika kita lambat membaca, otomatis waktu yang kita ambil atau yang kita manfaatkan itu terbuang sia-sia. Masalah umum dalam kegiatan membaca yang sering kita lakukan yaitu minimnya pemahaman yang diterima. Ini sebenarnya masalah yang sangat umum kita terima, apalagi kita sering membaca tetapi yang kita baca itu tidak kita pahami. Lalu tingkat pemahaman kita itu rendah. Bahwa ada juga yang bilang semakin lambat kita membaca, semakin kita paham, tingkat pemahaman kita akan semakin tinggi. Dimana kita membaca, pemahaman kita akan semakin tinggi. Tetapi bagaimana dengan membaca cepat? Apakah pemahamannya tidak didapatkan? Nah, itu juga permasalahan yang sering kita hadapi. Lalu minat pembaca yang kurang. Jujur saja, sebagai seorang peserta didik atau seorang mahasiswa atau juga siswa di sekolah dasar, banyak dari kita yang tidak terlalu suka membaca karena banyak alasan seperti bosan atau bahasanya yang terlalu berat, sehingga hal itu yang menyebabkan kita masa bodoh dengan aspek membaca, padahal hal itu sangatlah penting. Itulah yang harus sebagai guru kita harus memperbaikinya. Kita cari buku yang menarik untuk dibaca oleh peserta didik. Lalu yang keempat ya, minimnya pengetahuan mengenai cara membaca efektif dan cepat. Kita seringkali berpikiran bahwa
orang yang terlambat membaca atau teman-teman kita yang terlambat membaca, maka orang itu adalah bodoh. Tetapi alasan itu salah besar, karena mungkin dia yang lambat bicara atau membaca sebenarnya memiliki pengetahuan yang luas, namun dia tidak tahu bagaimana membaca yang efektif. Jadi itulah yang permasalahan yang sering kita hadapi. Banyak tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Entah kamu atau saya yang bertipe ini, kita lihat saja. Yang pertama, tipe pembaca dengan memfokalkan yang dibaca. Kita seringkali membaca sambil mengucapkan apa yang kita baca itu. Sedangkan itu bukanlah membaca termasuk dengan membaca yang efektif. Jadi membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya merupakan pembaca yang tidak efektif. Yang kedua yaitu tipe membaca sambil bergerak. Siapa yang bertipe seperti ini? Nah, tipe ini merupakan pembaca yang ketika membaca ikut menggerakkan sebagian anggota tubuhnya. Contohnya, menggerakkan kepala, menggerakkan kaki, tangan. Sebenarnya itu kadang kita sadar atau tidak sadar melakukan hal tersebut. Ada juga dari kita yang sering menggigit pulpen ketika membaca. Nah, hal inilah yang harus dihilangkan agar kita konsentrasi ketika membaca, sehingga tujuan dari membaca itu kita terima atau kita peroleh. Lalu tipe pembaca yang ketiga, tipe pembaca sambil tiduran. Ini biasanya tipe pembaca yang suka membaca novel. Orang tipe dengan kegiatan membaca akan ketika tipe ini membaca, dia tidak akan fokus dengan apa yang dibaca dia. Jadi ketika kita membaca, pemikiran kita ada di luar, sehingga konteks dari bacaan ini tidak kita terima dengan baik. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan atau budaya bagi kalangan tertentu atau kalangan anak muda sekarang. Tipe membaca yang terakhir yaitu tipe pembaca yang tidak konsentrasi. Orang dengan tipe ini kegiatannya membaca sambil dia menghayal. Dia membaca tetapi pemikirannya ke hal-hal lain. Misalkan dia membaca tentang makanan, tapi pemikirannya pergi ke arah kapan ya kita main-main sama teman, kapan ya. Jadi konteks dari bacaan itu tidak bisa diterima dia dengan baik. Tujuan dari membaca itu tidak diterima dia. Jadi tipe-tipe seperti ini kita harus perbaiki agar kemampuan tingkat membaca kita atau peserta didik semakin baik. Jadi adik-adik sekalian, membaca itu harus berkonsentrasi dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat konsentrasi kita pecah, seperti menggigit pulpen, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Dan ketika kamu tidak sadar melakukannya, coba berkonsentrasi lebih penuh sehingga nantinya kamu lebih bisa melakukannya dengan baik. Baiklah, adapun kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu ketika membaca, banyak hal-hal atau tipe-tipe pembaca yang melakukan secara sadar atau tidak sadar melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan ketika membaca, sehingga membaca tidak efektif. Lalu kemampuan membaca bisa ditingkatkan dengan berbagai metode. Contohnya tadi metode yang saya gunakan yaitu metode kooperatif integrat
reading and composition. Jadi itu merupakan strategi pembelajaran yang saya gunakan tadi. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita dapat bertemu dan jaga kesehatan, tetap jaga jarak, melakukan protokol kesehatan, stay healthy, dan bye-bye.